Jemaat yang diberkati Tuhan, kami atas nama anggota Majelis Jemaat yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Kiranya ibadah ini berkenan menyenangkan hati Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Saudari Novita Semampau, mahasiswa praktek. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya, karena kasih setianya besar atas kita. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus memberikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau korbankan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Nama Yesus Maha Agung dan semaraknya tetap diteranginya jiwaku, biar malam pun gelap. Langit bumi kan binasa, matahari terbenam. Nama Yesus berkuasa dan abadi cemerlang. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau korbankan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah, memuji melalui nyanyian, doa dan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir ibadah ini, ya Tuhan, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bacaan Mazmur 27 bait ayat yang keempat dan keenam secara berbalasan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai.
Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Jemaat, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 246, Aku Mau Bersyukur. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelum itu mari kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama melaksanakan kembali persekutuan peribadahan kami ya Tuhan. Meskipun dalam kondisi virtual Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba yang akan menyampaikan firman ini Tuhan, agar firman yang diberitakan benar-benar sesuai, seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami yang akan mendengar firman ini Tuhan, sehingga firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, namun firman ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang baik kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Matius 13, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-23. Injil Matius 13, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-23, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad.
Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah film yang menarik yang berjudul The Shake atau sebuah gubuk. Film ini adalah film rohani yang mengisahkan tentang seorang ayah yang sangat kecewa kepada Tuhan. Ceritanya begini. Ketika ia sedang camping di hutan bersama 3 orang anaknya, anak yang bungsunya ini hilang. Dan ketika pencarian dilakukan, yang ditemukan hanyalah baju dan bekas darahnya. Tetapi yang lebih sedihnya lagi, baju dan bekas darahnya itu ditemukan dalam sebuah gubuk. Maka dari itu judul film ini adalah The Shake, sebuah gubuk. Ketika anak bungsunya dinyatakan hilang, tidak ditemukan, bahkan jenazahnya pun tidak ditemukan, si bapak ini kemudian merasa kecewa. Meg ini merasa sangat marah kepada Tuhan. Ia bertanya-tanya, Tuhan, kenapa ini harus terjadi kepada saya? Anak bungsuku, anak perempuan yang sangat kusayangi itu masih kecil ya Tuhan. Ia belum tahu apa-apa tentang dunia ini. Kenapa ia harus mengalami hal seperti itu Tuhan? Saking kecewanya Meg ini, ia tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan, tidak mau berdoa, bahkan hubungan dengan istri dan anak-anaknya yang lain itu menjadi renggang, menjadi rusak. Yang awalnya harmonis, sekarang cuek-cuekan. Bahkan sebelum Meg mengalami sebuah pergumulan ini, Meg ini adalah salah satu kepala keluarga yang sering mengajak keluarganya berdoa, rajin ke gereja. Pokoknya sangat rohani sekali si Meg ini. Namun suatu ketika ia mendapatkan sebuah surat. Entah dari siapa, itu tidak ada keterangannya. Tetapi di situ tertulis bahwa Meg ini harus pergi ke gubuk tempat baju dan bekas darah anaknya itu ditemukan. Nah, Meg itu pun segera berangkat. Dan ternyata ia mengalami kecelakaan dan kemudian bermimpi. Kisah ini semakin menarik karena di mimpinya ini ia bertemu 3 sosok Tritunggal, yaitu Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Bisa kita bayangkan bagaimana ya ketiga sosok ini digambarkan? Saya tidak akan menceritakan keseluruhan cerita ini, namun bagian yang paling menarik itu adalah ketiga sosok ini, Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus ini, di dalam mimpinya Meg itu, mereka menemani Meg dalam kesedihannya. Allah yang sangat sabar akan kemarahan Meg, Yesus yang senantiasa memberikan Meg nasihat, arahan, tuntunan dalam kekecewaannya, dan Roh Kudus yang senantiasa menghibur Meg ketika rasa bersalah itu muncul lagi di dalam dirinya. Dan pada akhirnya Meg berhasil melalui itu. Ia mendengarkan semua perkataan-perkataan yang disampaikan kepadanya. Meskipun pada waktu itu merupakan keadaan yang sangat sulit, menerima kepahitan hidupnya, namun ia mencoba memahami pergumulan yang ia hadapi karena ia percaya akan sosok yang memberi kekuatan kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara,
ini menurut saya adalah film yang sangat menginspirasi kita dalam perjalanan kehidupan kita yang banyak sekali tantangannya. Banyak sekali liku-likunya. Entah pergumulan yang besar, entah pergumulan yang kecil. Tapi menurut saya ketika menonton film ini kita akan begitu terinspirasi akan baiknya Allah di dalam kehidupan kita. Dan maka dari itu tema kita pada malam hari ini ingin mengajak kita untuk tangguh dan teguh bersama Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada hari ini merupakan kelanjutan dari perumpamaan tentang seorang penabur. Di ayat-ayat sebelumnya, Yesus menekankan mengenai hati dan telinga yang telah diberikan kepada kita untuk menerima setiap ajaran-ajaran. Dan salah satunya adalah perumpamaan tentang seorang penabur yang Yesus ajarkan kepada pengikut-pengikutnya, yaitu kepada murid-muridnya. Perumpamaan ini ingin menggambarkan bahwa firman itu adalah sebuah benih, di mana firman itu akan bertumbuh dengan baik jika benih firman itu ditaburkan pada kondisi tanah yang baik. Dan kondisi yang baik ini adalah penerima firman itu sendiri. Mari kita lihat dari benih yang pertama. Perumpamaannya begini. Ada seseorang yang hendak pergi menabur benih. Namun di tengah jalan benihnya ini jatuh. Sebagian benihnya ini jatuh. Benih yang jatuh itu pun dihinggapi burung-burung dan dimakan habis. Hingga akhirnya sia-sialah benih yang ditaburkan itu karena ia tidak dapat bertumbuh. Perumpamaan ini ingin menggambarkan bahwa ada orang atau ada pendengar yang ketika ditaburkan benih-benih firman di dalam hidupnya, orang ini tidak mau peduli, bodoh amat, keras kepala, dan tidak mau menerima firman karena firman itu habis dimakan oleh kekerasan hatinya. Ia tidak mau mendengar firman yang telah diberitakan di gereja, di setiap ibadah-ibadah sektor, di setiap ibadah-ibadah pelkat. Itu ia merasa bahwa hanya berlalu begitu sajalah firman ini. Saya tidak perlu mendengarkannya. Hasilnya imannya, benihnya tidak bertumbuh. Yang kedua adalah ketika orang ini mau menabur lagi, ternyata benihnya malah jatuh di tanah yang berbatu, yang tanahnya sedikit. Ya memang sih, benihnya ini tumbuh, tetapi yang terjadi adalah ketika matahari terbit, layulah tanaman itu menjadi kering dan tidak bertumbuh karena ia tidak berakar, karena tumbuhnya di daerah yang batu-batu. Itu artinya adalah yang dimaksud dengan tidak berakar adalah pendiriannya tidak kuat. Ketika ditaburkan benih-benih firman di dalam dirinya, ia tidak memiliki sebuah komitmen di dalam dirinya untuk menumbuhkan firman ini dengan baik. Hasilnya apa? Pendiriannya tidak kuat dan imannya mudah goyah. Ketika dalam pergumulan ia tidak memiliki kepercayaan akan Yesus yang akan menopang kehidupannya. Merasa bahwa dirinya akan gagal, tidak berharga, sehingga akhirnya ia tidak berhasil menumbuhkan firman yang ada di dalam dirinya. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman. Ia kemudian awalnya merasa emosional, merasa bahwa saya harus mengikuti firman yang telah diberitakan tadi di gereja. Tapi ternyata tidak berkomitmen dengan hal itu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak bertumbuh dengan baik. Tidak berkomitmen akan firman yang ia mau jalani dalam kehidupannya. Dan yang ketiga adalah ketika benih ini mau ditabur lagi, ternyata benih yang ditabur itu jatuh di tengah semak-semak berduri. Ketika benih itu tumbuh menjadi sebuah tanaman, semak berduri itu juga ikut tumbuh sehingga menghimpit tumbuhan yang tumbuh itu dan akhirnya kembali mati. Sia-sialah benih yang ditanam karena tidak menjadikan tumbuhan yang baik. Hampir sama dengan kondisi yang kedua, namun perumpamaan ini lebih ke
hal-hal yang ada di luar diri seseorang. Itu artinya semak berduri yang tumbuh bersama benih yang ditaburkan itu adalah bahwa di dalam perjalanan kehidupannya ia terkadang kalah akan hal-hal yang ada di luar dirinya. Ia mudah terpengaruh, cepat menyerah karena melihat seseorang yang hidupnya mungkin lebih baik dari dirinya. Lihat temannya tidak memiliki pergumulan, kayaknya Tuhan tidak adil lah sama kehidupan saya. Nah, itulah yang dimaksud dengan perumpamaan benih yang tumbuh di semak berduri. Pengaruh-pengaruh dari luar yang seakan-akan membunuh tanaman, membunuh benih-benih firman yang ingin kita tumbuhkan. Dan yang terakhir, yang keempat, ketika benih ini ingin ditabur lagi, puji Tuhan, akhirnya jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat buahnya. Benih yang berbuah banyak itu dapat tumbuh dan subur karena ia berada di tanah yang baik. Firman yang diberitakan didapatkan oleh orang yang benar-benar mau menumbuhkan firman itu. Tanah itu disebut baik bukan karena lain jenisnya, melainkan karena tanahnya itu dalam dan terbuka untuk menerima benih-benih firman. Akhirnya di tanah itu benih disambut dengan baik. Arti dari perumpamaan ini adalah ketika benih firman itu ditaburkan di dalam diri seseorang, seseorang ini bersedia membuka hati, membuka telinga, membuka hati, membuka telinga dan membuka pikiran untuk menerima firman tersebut, sehingga ia memiliki pendirian yang kuat, yang teguh untuk memelihara firman yang ada di dalam dirinya, sehingga menghasilkan buah-buah yang baik sampai 100 kali lipat buahnya, karena ia konsisten akan apa yang diberikan kepadanya. Orang-orang seperti ini tidak mudah terpengaruh karena punya akar yang kuat, punya pendirian yang kuat. Ketika dalam pergumulan sekalipun ia tidak mudah goyah, ia tetap kuat dan tangguh, percaya akan rencana Yesus, menyerahkan setiap pertumbuhan dan perjalanan kehidupannya kepada Allah, dan mau percaya akan setiap masa depannya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lihat kembali kisah si Bapak Mek ini. Sebenarnya dia ada di posisi yang mana ya? Yang pertamakah? Kedua? Ketiga? Atau yang keempat? Seperti yang sudah diceritakan tadi bahwa si Mek ini dulunya adalah seseorang yang sangat rohani. Ia mendengarkan firman di gereja, ia rajin berdoa dengan anak-anak dan istrinya. Namun ketika tantangan hidup itu masuk ke dalam dirinya, yaitu ketika anaknya hilang dan tidak ditemukan, ia tidak kuat akan komitmen di dalam dirinya. Ia marah pada Tuhan, kecewa, bertanya-tanya dan menyalahkan Tuhan atas segala yang menimpa dirinya. Bahkan ia merusak hubungan harmonis di dalam keluarganya. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa saat itu Mek pernah berada dalam kondisi benih yang kedua. Firman yang awalnya diterima di gereja dan bertumbuh akhirnya mati karena fondasinya tidak kuat. Ia bertumbuh di tanah yang berbatu dan tidak berakar. Hati Mek sangat keras seperti batu dan sulit untuk menerima kenyataan hidup yang terjadi dalam dirinya. Namun apa yang terjadi? Kita lihat kuasa Allah yang hadir dalam diri Mek di tengah pergumulan yang berat. Allah bahkan hadir di dalam mimpinya ketika ia mengalami kecelakaan. Allah memberikan kasih sayang walaupun Allah dibenci dan disalahkan. Yesus tidak diterima. Ia tidak mau memberikan seluruh kepercayaannya kepada Allah lagi. Namun Allah tetap setia menuntun Mek, mendengarkan setiap keluh kesah Mek. Dan itulah Yesus Kristus yang selalu setia bersama-sama dengan kita, bukan hanya kepada seorang Bapak Mek ini. Hingga pada akhirnya Mek berhasil berada di posisi benih yang keempat, di mana ketika ia diberikan kekuatan dari Allah, ia menanamkan benih itu di dalam dirinya yang sungguh-sungguh dan akhirnya mewujudkannya.
Mungkin kita semua pernah mengalami kekecewaan seperti Meg ini. Entah kehilangan orang kekasih, mungkin dalam kondisi ekonomi yang buruk, atau pergumulan-pergumulan apapun. Tetapi kita lemah, kita tidak kuat akan iman kita tidak percaya akan rancangan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Di gereja kita bernyanyi, kita selalu memuji Tuhan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita hanya sekedar bernyanyi, tidak memaknai dari lirik-lirik lagu yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Kenapa kita tidak percaya akan rancangannya ketika kita mengalami suatu kehidupan yang membuat diri kita down? Mari kita belajar dari kisah Meg, kisah tentang seorang penabur ini. Makna utama dari pentingnya ajaran perumpamaan tentang penabur ini adalah tentang upaya untuk mewujudkan kerajaan oleh Yesus, walaupun harus mengalami banyak rintangan dan hambatan. Yesus ingin menyampaikan bagi kita sekalian untuk tidak berputus asa bila menghadapi tantangan di dalam mengikuti Yesus, karena kerajaan Allah tidak pernah gagal dan pasti dapat menuai dengan berkelimpahan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tetap semangat untuk mempersiapkan lahan di mana benih itu akan ditaburkan dalam diri kita. Mempersiapkan hati, pikiran, dan telinga kita di mana benih firman itu akan diberikan kepada kita. Dan menyadari bahwa memang akan banyak ancaman dari luar, tantangan-tantangan dari luar. Karena firman hari ini ingin mengatakan bahwa dalam kondisi apapun kita saat ini, ingatlah untuk tetap tangguh dan teguh bersama Yesus. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, untuk merespon firman mari kita menyanyi dari Gita Bakti 117 bait yang pertama, 10 dan 13. Ajar kami melakukan firman-Mu. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami mau peduli pada yang lemah, yang tersisih kami rangkul dalam kasih-Mu. Utus kami juru selamat jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan saat ini mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Ajarkanlah kami Tuhan untuk menjadi pendengar-pendengar yang baik, yang tidak hanya sekedar mempersiapkan telinga untuk mendengar, tapi boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami agar kami sanggup untuk menerapkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami Tuhan, kuatkan kami, meskipun dalam mengikuti Engkau kami memiliki banyak tantangan dan pergumulan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan tetap selalu ada bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan Yesus yang baik, kami akan menaikkan segala doa kami kepadamu. Yang pertama Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja kami, GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar.
Ya Tuhan, berkatilah gereja kami ini, agar gereja kami bisa menjadi berkat bagi siapapun yang ada di dunia ini Tuhan. Berkati juga gereja kami dalam setiap program-program yang telah direncanakan Tuhan. Engkau saat ini tahu bahwa dalam kondisi pandemi saat ini Tuhan, mungkin banyak program-program yang tidak terlaksanakan atau banyak program-program yang ingin dilaksanakan namun terhalang oleh pandemi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan tetap selalu memberikan yang terbaik bagi kami, memberikan yang terbaik bagi gereja kami, sehingga Tuhan, para pelaksana dari setiap program-program gereja kami diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menentukan setiap kegiatan yang benar-benar boleh kami jalankannya Tuhan. Tuhan yang begitu baik, kami juga berdoa bagi para pendeta kami Tuhan, Pendeta Roberto Wage, Pendeta Dina Paimbonan, dan pendeta-pendeta yang seasas. Kiranya Engkau berkati mereka dalam setiap kehidupan berpelayanan mereka. Berikan mereka kemampuan, berikan mereka kesehatan, dimanapun mereka ditempatkan untuk melayani umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi kehidupan mereka dalam keluarga. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan keluarga mereka berkat dan kesehatan selalu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, berkati setiap obat-obatan, berkati setiap makanan-makanan yang mereka konsumsi. Kiranya Engkau juga mengampukan para dokter dan perawat yang senantiasa melayani saudara-saudara kami yang sakit ini. Berikanlah Tuhan mereka kekuatan, sehingga bagi saudara-saudara kami yang sakit ini Tuhan, mereka boleh mampu, mereka boleh melawan setiap sakit yang mereka derita. Dan pada akhirnya nanti Tuhan, mereka boleh kembali mengikuti peribadahan bersama dengan kami pada malam hari ini. Berkati juga Tuhan keluarga yang senantiasa merawat mereka, berikan mereka juga kekuatan Tuhan, agar mereka diberikan kesehatan dan kemampuan untuk merawat keluarga mereka yang sedang sakit. Tuhan pemilik kehidupan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka Tuhan. Engkau tahu kehilangan orang yang sangat kami kasihi merupakan kejadian yang sangat menyedihkan hati kami. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan menolong saudara-saudara kami Tuhan, dan Engkau akan mengubah duka cita itu menjadi sukacita, sehingga dalam kehidupannya Tuhan, saudara-saudara kami yang berduka ini diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan kehidupannya. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi diri kami Tuhan, anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang saat ini mengikuti peribadahan. Meskipun hanya lewat virtual Tuhan, kami yakin peribadahan kami pada malam hari ini Engkau tetap sertai dan memberkatinya. Berkati kami dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, apapun pekerjaan kami yakin dan percaya ini merupakan salah satu tanggung jawab dari Tuhan yang harus kami laksanakan dengan baik di dunia ini. Berikan kami kesehatan Tuhan, berikan kami kemampuan untuk menjalankan setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi pergumulan yang saat ini yang boleh kami rasakan. Engkau tahu Tuhan, pergumulan ini mungkin sebuah pergumulan yang berat bagi kami yang harus kami jalani, bahkan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan bagi setiap pergumulan, kebimbangan dan keresahan yang saat ini kami alami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan menuntun kehidupan kami, dan pada saatnya nanti Tuhan kami boleh melihat pelangi yang indah, yang itu berasal daripada-Mu. Hanya ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saatnya kita memberi persembahan. Jemaat, marilah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa hidup ini milik Tuhan dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan namanya. Seperti kata pemazmur, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Mazmur 146 ayat 2. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 79 bait pertama, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan ia pun Tuhanmu. Padanya segenap kasih-Mu, karena engkau kepunyaannya dan ia pun Tuhanmu. Jemaat, mari berdiri untuk membawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi kami persembahkan hidup yang penuh semangat dan keberanian bersaksi, serta hati yang rela dan penuh sukacita kepadamu sebagai tanda syukur atas karunia selamat yang Kau beri. Terimalah dan kuduskan persembahan syukur kami ini untuk menjadi alat yang mendukung pelayanan dan kesaksian-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Rabu 14 Juli 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Saudari Novita SW Sumampau, mahasiswa praktek. Pelayan liturgi atau tuan rumah, Diaken Penatua dari sektor pelayanan 6. Organis, Saudara Alvin Pamo,
Pemandu lagu, Saudari Klaidi Sahirtian. Produksi siaran, tim multimedia, dan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atas pelayanannya pada hari ini. Tuhan memberkati. Ibadah sektor pelayanan. Hari tanggal Rabu 21 Juli 2021. Waktu pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Helmi Supit. Pelayan liturgi diaken dan penatua dari sektor pelayanan 12. Pemandu lagu Saudara Ernesto Herenau. Organis Saudara Jackson Kakisina. Tempat Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran jemaat secara daring pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat. 1. Ibadah Pelkat PKB GPIB Mupel Sulselbara via Zoom. Hari tanggal Jumat 16 Juli 2021. Waktu pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Yuniar Jauhari STH. Pelayan liturgi Bapak Yonatan Mandado. Media Zoom dengan meeting ID 862 0427 2474. Passcode PKB SSB 2021. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara daring pada ibadah tersebut. 2. Ibadah Pelkat PKLU GPIB Mupel Sulselbara. Hari tanggal Sabtu 17 Juli 2021. Waktu pukul 10 pagi sampai selesai. Tempat media Zoom Mupel Sulselbara dengan meeting ID 837 7200 6287. Passcode PKLU SSB. Pelayan firman Pendeta Besti Laborita Panggabean STH. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU secara daring pada ibadah tersebut. 3. Bidang Inforkom dan Litbang. Sehubungan dengan surat edaran Wali Kota nomor 443/332 Kesbangpol /7 Romawi /2021 disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 hanya dilaksanakan 1 jam ibadah secara daring, yaitu pada pukul 9 pagi melalui kanal YouTube GPIB Bahtera Kasih. Demikian disampaikan, atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 14 Juli 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Pendeta Roberto J. Mwagei Ketua, Penatua Albertina Mual Sekretaris. Demikian warta jemaat. Jemaat, mari berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 115 bait 1 dan 2, Utuslah Kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang besar. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus
terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Setelah selesai, silakan duduk dan bersaat teduh.